Udah match DFC The Clubhouse episode 5 akhirnya. Ada lagi episode setelah 2 minggu karena UCL absen. Ya sebenarnya mau dibahas di tiap laga, cuma ya kesibukan masing-masing. Betul, kesibukan masing-masing. Ada semua kesibukan orang. Aduh, sampai terlupakan ini konten-konten bola. Mudah-mudahan kalah ya. Mudah-mudahan bisa kembali produktif ya. Bisa kembali produktif. Supaya saya tidak nganggur amat. Oke. Kita bahas Inter Liverpool yang dimenangkan oleh Liverpool ya 1-0. Oleh golnya Dominic Szoboszlai. Betul. Gol penalti kan? Penalti. Kulihat di late game. Kulihat di match ini Liverpool itu gemar menyerang dari luar kotak penalti. Yes. Apakah itu mereka sadar kalau itu Inter yang kebanyakan itu kan tim Serie A itu kan bermain defensif, low block yang rapat gitu. Kerapatan lah. Iya. Jadi Liverpool sering menyerang dari luar kotak penalti, tendangan-tendangan. Dan beberapa tendangannya kayak Sobos, Gravenberch ditahan sama Sommer. yang kita sudah tahu kualitasnya. Yes. Yang sebagai fans Barcelona sendiri tahu yang Sommer itu seperti apa. Dia tahan semua tendangannya. Dan gilanya lagi Sommer ada beberapa save yang dilakukan dan digagalkan sebelum penalti diselesaikan Szoboszlai. Tapi menurutku penaltinya siapa lagi? Szoboszlai itu kayak apalagi kejadiannya pas kejadian atau gimana? Yang pas kejadian yang Words ditarik. Kayak Nani itu dia lebih terlalu soft ya? Iya, terlalu soft. Tapi kalau dia alasan biasa dengan pelanggaran begitu, kalau soft begitu dan ibaratnya tuh kayak tarik baju juga, itu biasanya challenge 50-50. Ibarat itu kayak kemauannya seorang wasit. Jadi challenge 50-50 itu ada istilahnya tuh bisa pelanggaran bisa tidak, dan itu sah diberikan keduanya. Berarti tergantung penilaian wasit deh. Lagi-lagi dan bermain. Dan ada sebelumnya juga ini. Siapa tadi itu yang gol yang di Konate kalau tidak salah ya? Golnya Konate. Iya. Handsball juga kan? Handsball atau handsball? Oh iya, handsball. Handsballnya Van Dijk. Handsballnya Van Dijk. Tapi kalau di La Liga tidak ngerti mau bola. Tidak disahkan ya? Tidak disahkan, kayak ya adalah tim lah. Tapi Van Dijk itu kayak sudah melewati underperformingnya, sudah masuk underperformingnya. Saya juga kulihat Van Dijk mulai agak ngawur permainannya. Nah, saya kulihat Van Dijk ya mungkin termakan usia ya, termasuk itu salah satu alasannya. Sama kayak Araujo caranya main begitu. Sadar kok enggak kalau ini orang kayak Araujo sekali caranya main. Di match kapan itu kasih begini dia dulu. Apanya lagi caranya bokongnya. Iya, kasih kayak positioningnya udah tepat. Iya, begitu enggak bagus di caranya, apalagi tutup shot, tutup ruang tembak begitu dan harusnya bisa 2-0 itu menang. Kalau Van Dijk nggak lakukan challenge itu, tapi kalau saya lihat dari analisa itu golnya Ibu Konate itu bisa jadi gol karena itu termasuk 50-50 challenge. Yes. Di mana-mana itu kalau orang mau pergi melakukan corner, kalau mau lompat kan otomatis harus 10 tangan untuk dorongan ke atas tanpa power. Mungkin Van Dijk angkat tangannya terlalu tinggi. Dihitung handsball. Dan saya lihat Inter di sini kayak mengurung diri, peluang-peluangnya setengah peluang. Iya. Semua sama juga melakukan hal yang sama dengan Liverpool, melakukan tendangan jarak jauh tapi nggak efektif. Betul. Di sini kedua kiper ini bermain bagus sih. Yes. Jan Sommer, Alisson hanya Alisson lebih bertahan lama daripada Jan Sommer. Betul. Harus dibobol lebih dulu. Dan ada beberapa trivia ini di match Liverpool lawan Inter. Pertama itu berikan
Curtis Jones dribble 100% lawan Inter. Oh, 100%. Impresif. All Artinya dia lakukan dribble yang kayak dribble akurasinya masuk terus. yes. Dan complete pass 67 berbanding 70, line breaking pass 14, dan passive breaking the opposition defensive line itu 3. Dan semakin kelihatan kayak fluidity-nya fluidity-nya Liverpool tanpa salah itu kelihatan. Nah, gini, menurutmu Salah tanpa Liverpool tanpa salah, menurutmu bagaimana? Justru kalau kita bicara salah 2-3 tahun lalu, Liverpool tanpa salah itu nggak ada apa-apanya. Nah, Kayak ibarat harimau tanpa taringnya gitu. nah. Sekarang kebalikan. Ya, Semakin kayak Liverpool bermain lepas gitu. salah juga. Fluidity-nya jalan. Kalau lihat tadi, Iya. match itu bagaimana tuh? Iya. Inter Milan, Liverpool, sorry, bukan Inter Milan. Iya. Liverpool itu jalan dia punya fluidity, Nah, cair dia punya serangan. betul. Dan yang kulihat juga salah, nah, terlalu maruk begitu ya. Iya, marut. Beberapa. Dan distribusinya jelek. Nah, iya, Dia tuh di musim jeleknya di sekarang. distribusi. Ya, terlalu egois juga. Terbukti ada beberapa match itu tidak menemukan Words, padahal Words kosong. Ya. Dan itu harusnya bisa jadi gol. Itu kenapa Words berapa match sekarang kan? Kalau mau dihitung-hitung dengan ada kayaknya 20 match gitu lah. 12 match. Sama Tambah 5, kayaknya 17 match. Ya, 17. Carabao baru main dia di Liverpool. Iya. Carabao. Iya. Kayaknya tersingkir. Tersingkir enggak atau Kayaknya kalau nggak salah. Itu yang bikin Lawan Plymouth kalau nggak salah itu. Oh, itu kah? Kukira dia itu. Itu kan Grimsby. Oh iya, dia itu. MU Grimsby. Oh iya. Dan ya gue itu nih Liverpool sekarang Tanpa salah. lebih cocok. Lebih menyala gitu. Lebih Cuma kentara serangannya. ya, cuma ada juga yang Saya lupa mention tadi satu pemain. Kesa main tadi. Kesa distarterkan. enggak kayaknya deh. Enggak ya? Oke. Padahal itu pemain underrated sekali. Nah, lebih bagus itu sebenarnya jadi strikernya daripada Isako kasih main. Isa gitu padahal kalau segala fakta Isa gitu bisa jadi sayap. Dan Tiki itu bisa jadi striker utama. Jadi kalau dilihat tadi dari di atas kertas Tiki jadi sayap, Isak jadi striker tunggal gitu. Tapi kayaknya Switch play. Tapi kayaknya Isak nggak main tadi gitu tuh. Isak main kan? Oh iya, Isak main. Terus tuh di Premier League dan Champions League, Dominic Szoboszlai is either top or join top among all Liverpool players in this season. 1 gol 1 assist, 9 contribution goal, 5 gol 4 assist, 1 tackle. Tertinggi 35 tackle-nya. Possession won 128 dan high intensity pressure 786. Artinya ini menjadi sebuah jawaban yang cukup menjawab. Yes. Szoboszlai itu belakangan ini sudah jadi pemecah kebuntuannya Liverpool. Betul. Pemain penting sih Szoboszlai. Padahal musim lalu itu musimnya nggak bagus-bagus amat. Nah, Sekarang lebih kelihatan sekarang. Dan terus di Dominic Szoboszlai mencatatkan gol di menit 87:24. Gol keduanya dicetak oleh di late game yang dicetak oleh Steven Gerrard di 2014 di 92:29 lawan Ludogorets. Oke. Iya. Excellent rekor ya. Dari Dan Inter di sini kita lihat kayak kurang efektif kan. Mereka hanya duduk manis menunggu serangan counter. Tapi serangan mereka cukup membahayakan. Ya, Membahayakan Alisson. Membuat Alisson kesusahan. Ya, susah. Jadi khas tipikal Serie A ya. Bermain low block, tunggu serangan balik, dan serangan balik itu rata-rata Serie A itu memang serem sih. Seram, bahaya. Mereka mengandalkan sayap, striker,
apalagi gelandang itu. Apalagi tadi siapa? Barella ya? Barella. Ambil free kick, hampir gol. Tipis. Dan saya baru tahu Barella itu bisa ambil take free kick loh. Dan itu yang berbahaya dari tim-tim Liga Italia yang seperti kau bilang tadi. Cuma yang aku sayangkan kenapa baru kalah. 4-3 di detik-detik terakhir. Oke deh. Lautaro Martinez juga mengancam Liverpool, Yes. tapi sayang tidak membukukan gol untuk Inter dan menyelamatkan Inter dari kekalahan di kandang sendiri di San Siro, stadion bersama. Stadion. Ya kontrak lah. Ngontrak. Oke, kekalahan Inter kita tutup. Sedikit lagi nah untuk ternyata ada Oke, menarik. apa itu? Menarik tadi kurang Ryan Gravenberch lawan Inter. Oh dari Inter tadi. Iya, sorry sedikit Gak lagi. apa-apa. 57 berbanding 61 passes complete, 7 final third entries, 6 kali 6 possession won, 5 intercepts, 2/2 takes one complete, 1-on-1 maksudnya nah, 2 falls won, 2 shots dan 1 fall concede. 1 fall. Dan Ryan Gravenberch membuat 5 intercept di 2 laga berbeda di UCL lawan AC Milan dan Liverpool dan Inter Milan, dan keduanya di mana? Yoi, Giuseppe Meazza dan San Siro, sama-sama sih sebenarnya namanya. Dan Dominic Szoboszlai 5 gol, 5 assist. What a game, what a player. Jadi menewaskan Inter Milan dengan bermain efektif dan saling jual beli serangan. Iya, lanjut lagi. Oke, lanjut. Dan kita akan lanjut ke Brugge. Lawan Arsenal. Ditaklukkan, dihancurkan, 3-0. didemolish oleh Arsenal 3-0. Luar biasa. Madueke membuktikan semua fans Arsenal harus meminta maaf padanya. Sujud syukur gua kalau bisa. Sujud syukur kalau bisa. Termasuk saya. Yoi. Saya termasuk penentang terbesar Madueke loh. Kenapa itu? Kenapa kau bilang Gaya mainnya itu di Chelsea itu kurang mencolok. Sering lakukan, kalau apa bahasanya kalau dalam sepak bola rakus. Ya. Kerasa berusuk tanpa pemikiran matang untuk menyerang. Yes. Sekarang di tangan Arteta dia poles menjadi pemain yang cukup berpotensi untuk jadi pemain penting. Nah, Menjadi andalan Arteta di Champions League, membuktikan. apalagi waktu sih itu Pendi. Gitu Heze. Sorry yang Karena wajar. Warna kulit mirip. Yoi. Gitu. Tendangan screamer, gol pertama Arsenal. Yoi. Yang gol pertama dari Madueke. Dan Solo run, dribble sampai di half space, selesai. tendangan roket. Selesai. Bagaimana lagunya tadi? Apa yang kau mau? Dia atau aku? Garam atau Madueke. Oh, gitu. Golnya screamer, roketik. Ada roket terbang kemarin di Belgia. Waduh. Dari kakinya Madueke. Puja. Istilah Madueke. Oke. Yoi. Dan ada 3. Madueke is the first player in Arsenal history to score each of his first 3 goals. Dan faktanya juga sedikit. Jadi, Gol Madueke di Champions League lebih banyak daripada Cole Palmer. Cole Palmer lebih banyak golnya. Sebuah Itu, bentrokan ternyata. Nyenggol sedikit fans Chelsea kan. Bahaya. Hati-hati gol. Cole Palmer lebih sedikit golnya daripada Madueke. Dan kau tahu Noni Madueke di Arsenal lawan klub Brugge tuh ada 6 duel, menang 6 duel, 4 shots, termasuk 2 gol. 2 gol tadi Noni Madueke. Iya, 2 gol. Terus most successful takes on, shoot on target 3. Artinya gol 2. most successful takes on artinya dia menangkan banyak dari one on one. Yes. Artinya bisa mengalahkan main one on one back defender kan. Yoi. Artinya dia bisa jadi pemecah kebutuhan saat bermain low block, main jadi lawan one on one, beat the first man gitu istilahnya.
Padahal tadi gol hampir hat-trick loh. Diselamatkan tadi dengan kipernya gitu. Iya. Dan apa? Sayang diselamatkan kipernya klub Brugge. Padahal tendangannya itu kencang bro. Yoi. Oke, dan gol kedua dari gol kedua dari Madueke, penempatan posisi yang tepat. Kelas memang. Zubimendi mengirim umpan, gelandang Zubi. Yeah. Maaf ini fans Liverpool. Kita nyalip gelandang andalanya. Enggak, kayaknya Martin Zubimendi ini resmi pas sudah match sebelum transfer dimulai di awal tahun. Zubimendi. Dan awal season Pak. mengirim umpan ke Madueke dengan lancipnya, dengan dia umpan diagonalnya kaki kiri. Saya nggak tahu loh dia itu bisa gunakan kaki kirinya juga. Operan kaki lemahnya mengarah ke Madueke di tiang kedua, masuk lewat sundulan tajam dan masuk boom. Kiper klub Brugge yang kebetulan sekali ya. Orang Surabaya ternyata. Keturunan Indonesia. Van der Heuvel. Ya itulah. Intinya orang Indonesia kebetulan guys. Orang Indonesia. Keturunan, siapa tahu Pak Erick Thohir tertarik kan. Iya, jangan ya begitulah. Iya. Aduh, takut. Oke, itu sedikit lagi. Martin Zubimendi itu 6 change from open play against Club Brugge, the most by Arsenal player in a single game across all competition this season. Game by number 10 final third entries, 8 possession won, 6 chance created, 4 duel wins, 4 duel wins, 3 big chance created, 2 intercepts dan 2 assist. Fabregas Legend. The real Fabregas Legend. Yes, 30. Akhirnya ada pemain yang akan kuidolakan lagi selain Fabregas. Dan Zubimendi orangnya. Kayaknya bagus itu nomor 4 loh. Cocok lihat. Ya itu mau katanya bertanya apakah nomor 4 ini cocok. Sampai sekarang nomor 4 kah? Ben White. BNBWT. Woi, enggak bisa disebut itu. Enggak bisa disebut kan. Jangan disebut. Jangan. Nanti kena dolar kuning. Kita dan kita gol ketiga Arsenal. Kenapa lagi tuh? Gol melancip dari Martinelli. Yes. Nunduk tiang jauh. Pokoknya tuh 2 pemain itu yang harus meminta maaf sih. Sebagai fans Arsenal. El Nunduk dan Noni Madueke. Madueke dan Maduteje. Menyala Martinelli di UCL. Nyala sekali. Keran golnya nyala di UCL. Lancar golnya. Tapi di PL kayak kurang konsisten, tidak ada konsistensinya gitu. Kenapa? Korbannya saja sekelas Nowhere. Digocek lucu gitu. Tapi di lawan klub Brugge menjadi korban selanjutnya Martinelli. Menghujani gol dari luar kotak penalti. Lancip banget itu pressingnya ya. Kelas memang itu. Bahkan kipernya aja sampai terbang tinggi, nggak bisa digapai. Sudah selesai. Klub Brugge. Dan kau tahu Arsenal? Klub Brugge harus tewas 3-0. Kenapa? Lanjut. 10 kemenangan di grup. Sporting CP 1-5, 3-0 Monaco, 3-0 Zagreb, 1-2 Girona, 0-2 Atletik, Olympiakos 2-0, 4-0 Atletico, 0-3 Praha, 3-1 Bayern, 0-3 Brugge. Dan menjadi 5 tim di EPL yang memenangkan 5 game awal. Man United di 1965-66, Leeds 69-70, Liverpool 21-22 dan 24-25, City 23-24 dan Arsenal 25-26. Rekor baru. Top 5 ya? Masuk top 5. Bangga sekali sebagai fans Arsenal ya. Fans Arsenal tapi bukan kata-katain. Gak apa-apa, troll tim sendiri kan gak apa-apa. Kita terlanjut di klub Brugge sedikit. Arsenal menewaskan klub Brugge 0-3 lewat 2 gol Madueke
dan 1 gol Martinelli. Wait. Gol cantik semua bro. Wait, sedikit lagi. Tidak ada pemain Arsenal yang memenangkan 5 duel, 3 shots, 2 shots on target atau 2 take ons di babak pertama. Siapa lagi kalau bukan RTJ, aka di Madueke, masuklah RTJ. Harus minta maaf, harus buat klarifikasi semua fans Arsenal Iya. yang menolak transfer Madueke ini. Oke lah. Makanya tuh bikin ku klarifikasi saya Denny minta maaf sebagai fans Arsenal. Oke, kita tutup pertandingan Arsenal versus Klub Brugge di mana Arsenal mengalahkan Klub Brugge 3-0, menewaskan, menghancurkan, menembaki. Betul, woi, sudah nih. Menghancurkan tuh, meleburkan kan Wah. 3-0 kan termasuk pembantaian kan. Iya. Oke, kita lanjut ke match selanjutnya yaitu Bayern Munchen versus Sporting CP, di mana Bayern Munchen menang 3-1 atas Sporting CP, yang golnya itu di mana itu dicetak oleh siapa lagi, the Magic Boy, the Magic Baby, 17 tahun, Lennart Karl, Luar nomor biasa. 47 ya? 42 ya? nomornya Musiala, luar biasa pemain ini. Pergerakannya itu Lennart Karl itu kayak bukan pemain Jerman loh. Nah, Sorry, saya akan mengutip sedikit saja dari perkataan Bang Ole dari Grombol. edit gitu, cari ke video nak baru ku edit. Saya akan mengutip salah satu perkataan dari Bang Ole. Shout out to Ole nah. Shout out to Bang Ole Alatas, Grombol. fans Chelsea. Yoi. Emang menang. Yeah. Dia mengatakan kalau Lennart Karl ini bermain kayak bukan orang Jerman. Yoi. Jadi dia tuh bermain kayak Spanyol. Wih, Dribblenya dribble dari gaya mainnya ada kayak La Masia, iya. Catalunya. Iya, ini sebenarnya khas La Masia, nah cuma ya Pincel loh untuk sekelas pemain Jerman. Pemain Jerman itu biasanya tuh susah untuk dribble. yes. Ini di sini membuktikan Lennart Karl ini membuktikan bahwa perkataanmu itu salah. Iya. Kami tidak ada satu pemain yaitu saya membuktikan bahwa pemain Jerman itu punya dribble yang bagus. Yes. Lennart Karl. Dan Distribusi tapi Lennart Karl dengan distribusinya juga membantu di pertandingan ini ya efektif sih. yes. Dan kau tahu Bayern itu jangan dulu Bayern dan fakta menariknya tentang Bayern. Jangan dulu. Lennart Karl Oke, berikan sedikit. is the youngest player to score in the 3 consecutive Champions League games in the UCL era. Bruges, Arsenal, Sporting CP, 17 tahun, 290 hari. Ini pemain Magic Baby. Yoi. Tapi boros muka ya. Iya, harus enggak jelas. Kayak umur 25. 25. Padahal 17 tahun. Iya, 17 tahun. Besok dia harus sekolah ujian. 17 tahun. 17 tahun kita bikin apa? Masih bikin KTP. 18 tahun pakai nama bikin KTP saja. Lulus Pak SMA. Oh, SMA sih. Iya, sama apa namanya? 17 tahun itu tidak masuk ke tim futsal di kampus sekolahku. Lennart Karl membuktikan bahwa anak muda yang masih 17 tahun masih harus sekolah besok paginya. Malamnya harus bertanding di ajang terbesar di dunia, di Eropa apalagi di dunia saja besar apalagi di Eropa kan. Dan untung di Eropa ya, bukan di Asia. Kalau di Asia mungkin lu kan enggak usah main bola, mending belajar. Untung di Eropa. Lennart Karl membuktikan bahwa umur itu hanya angka. Yes, dan saya itu tidak terlalu muda untuk bersinar. Dan Lennart Karl games by number versus Sporting 42/44 passes complete. Wow. 7 touch in opposite box. Wih, impressive. 6 duel wins, 3 chance create, 3 successful takes on. One maksudnya lagi 3 tackles, 3 shot on target, 3 shot, 1 on target, 1 gol, rekor breaker. Luar biasa. Impressive kan?
luar biasa. angka yang luar biasa. Dan kalau di sini cetak 1 gol, Yes. Gnabry juga kan, Yes. dan Jonathan Tah. Dan satunya itu gol bunuh diri yang tidak disengaja oleh Kimmich. Dia mau masuknya itu mau intercept kan, Ya, tapi kena kakinya mengarahkan ke gawang, dan Neuer pun sebenarnya sah-sah saja untuk tangkap itu bola. bisa Oke, saja, bisa cuma saja. Hanya mungkin bolanya terlalu cepat dan terlalu di ujung. enggak bisa. Yang kedua, Atau mungkin dalam pikirannya Neuer itu kalau dia tangkap mungkin berbuah apa lagi berbuah. enggak sih, kebanyakan Oh, bukan dia seperti berbuah, itu. berbuat back pass. Oh iya, dia Tidak, karena dari lawan sudah dari lawan. Yes. Kalau kecuali dari teman sendiri baru dia tangkap, itu baru pelanggaran. Dan sedikit lagi, tidak ada pemain yang memenangkan duel 6 duel, 5 komplit take ons atau 3 chance di Futsal Sporting melawan Sporting adalah Michael Olise. Winger ajaib dari Crystal Palace. Bargaining itu sih. Harusnya angkanya tuh 120 juta untuk seorang winger modern. Dan Dribblenya bagus, distribusi bagus, vision bagus. Yes. Bisa jadi nomor 10 loh ini selain pemain saya. Oke, berikan. kau tahu lagi Michael Olise by numbers lawan Sporting 38/41 passes complete. Siapa tadi? Olise yoi 10 won, 6 successful takes on, 5 chance create, 4 touch in opposite box, 3 shots, 2 tackles, 1 assist. Sekarang dia mempunyai 6 assist di 6 laga terakhir all competition bersama Bayern Munchen. Angka impresif ya. Yoi. Seorang winger yang baru 2 musim. Yes. Dan sudah menjadi kesayangan dari publik Allianz Arena. Dan kau tahu Bayern Munchen sejak 2013 ini adalah kemenangan game ke-37 dan 35 kemenangan, 2 kali draw dan belum pernah terkalahkan Di group stage kan? Di mana? di kandangnya. Di group stage atau di league phase. Dan itu termasuk di kandang kan? Karena Ya. kan tandang baru kalah dengan Arsenal. Yes. Sombong terus. Tapi memang sih Bayern Munchen itu masih tergolong klub yang kuat, tangguh. Yes. Dan kekurangannya kayaknya tuh lawan Arsenal itu nggak ada Musiala juga sih, nggak ada juga Luis Diaz. Mungkin kekurangan taring jadi Karena kurang imbang. Luis Diaz kan Tapi sudah tapi sekali lagi agak Leonard Carl menjadi Yes. pembeda di situ, Betul. membedakan bahwa Ada saya di sini. ada di tenangmu kok. Dan kau lihat golnya Gnabry dari free assist, pengalihan isu dari Harry Kane. Yes. Pengalihan isu itu. Corner kick itu kayak nggak di script begitu. Siapa umpan gitu dia? Kimmich kan ada. Kalau lihat kaki kiri Olise kayak. Oh iya, Olise. Dan kau tahu, ya itu tadi yang bilang Denny, pengalihan isu. Harry Kane ini kayak tarik di Satu pemain. Jadi dikira dia yang bakal mengeksekusi headingnya gitu. Dan ternyata ada Gnabry tidak terkawal. Sendiri dulu dia. Di tiang kedua kan? Yes, di tiang kedua itu. Nggak ada yang jago loh, free. I believe I can free. Fly bos. Fly. Salah gue. Dan Gnabry menghukum kiper dari kejam itu menghukum ya. Kejam sekali Menghukum. terlalu keras. menghukum kiper dari Sporting CP. Iya. Dan gol terakhir untuk Bayern Munchen Jonathan Tah. Gontak memang. Golnya memang ya. Yes. Dari corner. Luar biasa memang. Ada TV yang akan kusimpan lagi? Kayaknya itu. Selanjutnya? Kayaknya itu. Oke, kita tutup untuk pertandingan Bayern Munchen versus Sporting CP, di mana Bayern Munchen mengalahkan Sporting CP 3-1 tanpa ampun. Hanya diberi 1 gol saja, itu pun gol belas kasihan. Kodong. Kimmich bunuh diri kan? Bunuh diri, iya sih. Oke, kita ke pertandingan selanjutnya. Kita tutup pertandingan Bayern Munchen.
yaitu Atlanta versus Chelsea. Di mana? Chelsea. Yes. Aduh, gimana nih Chelsea Bung? Tidak menang-menang. Semenjak kekalahan melawan kekalahan Lawan Benin, Leeds. kemenangan lawan Barcelona. Oh Barcelona ya. Oke. Oh, seri kan? Seri Arsenal lawan Arsenal. Seri lawan Arsenal tuh Kalah lawan Leeds. kalah lawan Leeds, terus kalah lawan Atlanta yang di mana? Dan kekalahannya tidak terduga loh. Yes. Mereka di Atlanta ini di mana Chelsea mengalami kekalahan 2-1. Atlanta ini dengan Chelsea ini bermain imbang, Nah. saling jual beli serangan, Yes. saling bunuh lah. Nah, Dan cuma lebih efektivitas Yes. dari Atlanta lebih terjamin, mencetak 2 gol, di mana Chelsea hanya mencetak 1 gol, di mana Chelsea harus unggul lebih dulu, diberi harapan manis, yes. dan di ujungnya harus dikecewakan. Uh. Aduh, kayak kisah cinta laki-laki yang tidak bertujuan ya. Kayak Oke. siapa tahu. Rhys James, umpan Rhys James itu Luar biasa. untuk Joao Pedro, itu Joao Pedro jauh ya, Jauh, kayak betul. overlappingnya Yes. untuk cari ruangnya gitu. Rhys James membuktikan sekali lagi sebagai fullback terbaik yang dipunya Liga Inggris, Dan mengirimkan crossing yang datar dan terarah ke Joao Pedro. 1-0 untuk Chelsea. dan kayaknya nih siapa tadi, Rich James Rhys James. bakalan dipanggil sama Tuchel. Oke, pasti itu. Pasti tidak mungkin nih tren, karena tren sekarang lagi Angin-anginan. ya angin-anginan dan Cedera ya? iya cedera Cedera juga ya? waktu lawan Atletik. Ya. Dan banyak kok kalau nggak salah tren juga terlalu waktu di musim lalu sering cedera kan atau gimana bersama Liverpool. Tren. Tidak. Kalau Liverpool nggak terlalu banyak cederanya itu tren untuk di Liverpool. Ya, jadi ya itulah. Oke, kita ke golnya Atlanta ya. Yes. 2 gol Atlanta yang dimana dicetak oleh Gianluca Scamacca. Itu heading striker sih. Insting heading striker. Yes. Killer instingnya nyala di Italia. Tapi segala informasi guys, Scamacca ini mantan pemain West Ham. Dan ini membuktikan bahwa striker Italia itu jarang ada bersinar di Premier League selain Graziano Pelle. Oh, West Ham itu dia Graziano Pelle. Southampton. Graziano Pelle. Terakhir itu pemain Italia striker Italia yang bersinar. Dan siapa yang umpan? De Catalan. Nah, kau tahu De Catalan ini memang salah satu Jujur ya, De Catalan ini ya I'm favoritku loh. underrated. Ya, underrated ini pemain tinggi. Padahal dia tuh weak footnya nyala juga. Nice. Padahal dia itu kan kaki kiri tapi bisa gunakan kaki kanannya loh. Dan dia itu, di mana-mana, di sayap bisa. Oh ya. Karena tadi itu kan dari sektor sayap kanan semua. Mengirimkan crossing ke Scamacca kaki kanan, padahal dia penggunaan kaki kiri. Yes. Mengirim crossing tajam ke Scamacca, menyundul tajam masuk ke gawang Robert Sanchez. Kelar memang. Ada trivia. Ada trivia? Yes. Berikan. Chelsea tidak pernah kalah dalam 41 game ketika leading di halftime, but they suffered their first such defeat since September 2013. Kekalahan pertamanya Chelsea ketika unggul di babak pertama dalam 41 game pertandingan sejak September 2013. Match yang cukup lama. Ya. Dan kita masuk ke inti terakhir dari pertandingan. Masih ada lagi? Scamacca started to turn around and he has now either scored or assist a goal in each of his last 3 games in all competition for Atlanta after managing the 1 goal involvement in the 9 before that. Berarti ada 9 gol dalam 3 pertandingannya, mencetak gol dan 1 assist. But the game belongs to Scamacca, the teammate, the Catalaro, who creates the joint most chance in the game.
penciptaan peluangnya lebih banyak. Tiga 3 chances. chance bersama Rich James, Rafael Palladino atau Palladino, udah tahu, will feel his side deserve the win, having accumulated 1.74 expected goal XG to Chelsea 1.25. Dan ya bisa gak bilang Atalanta ini Efektivitas. efektif. Yes, efektif. Dan segala memanfaatkan macam peluang kan. Dan tidak heran ratingnya di Footmob 8,7. Siapa? Dekat Lara. Lara. Man of the match. Ini gelandang kreatif sih. Yes. Bisa for information, ini Catalara bisa jadi striker. Catalara bisa jadi striker. Alrol di bagian depan. Kelas. Sayang sih nggak ada klub besar yang incar ya. Sayangnya itu. Sayangnya. Dan Saya dengan senang hati loh kalau Arsenal ya, mau rekrut ini Catalara. nggak bisa ya, Padahal distribusinya bagus ya, visionnya bagus, menang tinggi pun. Bayangkan, tanya berapa tingginya? Tingginya 1,8. Tingginya 1,8 meter. Yes. IMF yang tinggi. 192. 192. Hampir Mau 2 tinggi, meter. hampir sama tinggi dengan Courtois. Hampir 2 meter. Wah, untuk sekelas IMF nomor 10 Luar biasa. tinggi kan? Yes. Iya. Dan Oke. kau tahu ini adalah gol kelimanya di Liga Champions. Oke, kita masuk gol kedua. kita masuk ke gol, kita Assist. masuk ke golnya dekat Lara guys. Oke. 2 gol, 1 gol 1 assist. Dan luar biasanya lagi adalah ini adalah gol contribution XG. Ya, gol XG. ya, enggak GA. Ya, Ya, 4 GA di musim ini untuk Catalara. di Champions League. Untuk Catalana yoi. Dan sekarang kalau di semua kompetisi 18 game 7 GA. Tinggi. Kelas memang. Kita bahas dulu golnya Catalara. Yes. Yang gol kedua. Uh, Bagaimana? Kok bisa ya? Bahkan dalam rocket science itu nggak bisa dijelaskan. nah, Ruang sesempit itu bisa digunakan loh. ya, Oleh De Catalara kalau kau lihat golnya De Catalara tuh versus Chelsea kan? ya versus Chelsea, Hmm. dia itu ada 2 touch. Siapa? 2 touch dari pelanggaran advantage. Iya, dari pelanggaran. advantage. Itu kayak free kick Free kick taken quickly. taken quickly free kick. Ya, dari siapa? Kita lupa. Klub pokoknya dari Salah satu pemainnya ya, dan terus ke De Catalara. Yang cetak tadi siapa? De Catalara. Yang kedua. Yang kedua Oh, iya. Skamaka. Skamaka dia yang kedua. Iya, Skamaka pertama. Skamaka kedua. Skamaka pertama, Oh, Skamaka. Catalara kedua. Skamaka pertama tuh. Catalara kedua. Dan aku lihat tuh dioper dulu baru advantage. Chelsea melakukan pelanggaran Ya. dan taken quickly free kick untuk Sudah. Atlanta. Dan kau tahu golnya siapa bagi Sile sama Korea kalau nggak salah di situ. Tosin kayaknya. Damain Tosin. Yoi. Dia itu ada di tengah, anggap itu backnya Chelsea. Dia tuh di sini nih, di sini. Hanya space-nya itu kecil sekali. Ya, space-nya itu kecil sekali dan shot. Mustahil untuk gol, guys. Nah. Lihat gol keduanya. Saya saja sampai kaget dan impress yo. Wih, kok bisa ya dia temukan gol dengan space kecil begitu? Yes. De Catalara. Wih, Kelas memang juga yang dapat telar. iya. Dan magical sekali itu sih. Yes. Mustahil itu Pak. sekelas Untuk striker jadi saja mungkin sulit untuk Betul. gimana caranya nih gol dengan space kecil begini. De Catalara bisa membuktikan bahwa dia bisa. Yes, luar biasa memang. 2-1 unggul untuk Atlanta membunuh Chelsea. Wih. Terlalu kejam Pak. Oke, kita tutup. Yes. Atau ada tambahan trivia lagi? Dalam itu juga. Oke, kita tutup pertandingan dari Atlanta versus Chelsea di mana Atlanta menewaskan Chelsea 2-1. Yes. Aduh, tidak terduga sekali nih Chelsea. Kapan kau konsistensinya gitu Chelsea? Setelah mengalahkan Barca. Setelah I like this guy. Oke, kita ke pertandingan selanjutnya. Kita terbang ke Catalonia. Yoi. Spanyol.
perwakilan dari La Liga, Barcelona menewaskan Eintracht Frankfurt wakil dari Jerman 2-1 lewat Dan- gol 2 gol Kunde, Yes. aka Sasuke. Sasuke. Di mana Barcelona mengalahkan Eintracht Frankfurt 2-1. Membawa Dan ini- menyuruh Eintracht Frankfurt pulang dengan tangan hampa tanpa 3 poin. Dan asalkan kau ingat di 21-22 itu Barcelona kalah kayak away begitu ya, karena di match itu lebih kebanyakan sosiosnya Barcelona atau membernya Barca lebih dia jual apa yang lagi tiket terusannya untuk di Champions League, dan itu menjadi match yang menyakitkan menurutku karena 3-0, terus ada 2 gol dari Sergio Busquets kalau nggak salah ya, ada golnya Sergio Busquets 1 di menit-menit akhir. Ada 2 sih sebenarnya, cuma 1 dianulir, terus satunya itu Memphis Depay kalau nggak salah penalti, dan ya sebuah balas dendam revenge match Untuk Barcelona kan? Yes, 2-1. Menurutmu di game ini Barcelona bagaimana permainannya? Terlepas dari kebobolannya dulu lebih dahulu kan? Yes. Kebobolan terlebih dahulu kan? Yes. Dari Knauf ya? Knauf. Wih. Dan Itu nggak ada yang anu ya? Nggak ada yang jaga ya? Nah, Bisanya tuh dia ya nggak ada yang jaga. dia overlapping dengan enaknya, dengan gampangnya. Terus Balde lupa tutup blok tendangannya gitu. Dan asal gue tahu Knauf ini satu-satunya pemain yang tersisa di match Barcelona versus Eintracht Frankfurt di 2021-22 di Europa League. Itu Barcelona turun 1-0 untuk Eintracht Frankfurt kan? yes 1-0, dan 2 gol Dari Kunde. Dari pre-assist Rashford kan? Yes. 2 gol ini dari satu assist, satu pre-assist. satu pre-assist. Artinya Rashford ini berpengaruh besar untuk Barcelona. Yes. Dan semoga Pertanyaan trivia dadakan. Yoi. Komo Rashford ini permanen atau tidak? Masa tidak? Permanen lah. Permanen. Yoi. Dan kau akan jadikan starter atau super sub? Hmm. Kalau pengalamanku sebagai Liga Inggris ya, Ya. Rashford ini bukan material super sub. Dia ini starter. Cuma kalau yang kulihat di beberapa Distribusi dia bagus. Kalau Yes. saya lihat speed bagus, distribusi bagus, tendangan lebih. Yes. Pak, kau belum lihat golnya lawan Arsenal waktu Arsenal menang 3-2, Boy. Menghujani golnya Ramsdale itu, gawangnya Ramsdale. Dan Saya ingat sekali. kalau saya kulihat lebih kupermanenkan Ki. Tapi ini pemain bisa super sub. Kalau boleh tahu itu Bisa. itu Barcelona pakai nomor 10 tidak? Siapa? Barcelona. Gelandang nomor 10. Pakai Atau dia 4-3-3 4-2-3-1 sekarang. Oh, IMF. IMF nomor 10. maksudnya. Yes. Ya dia lebih ke 4-3-3. Ya, enggak, dia lebih ke di roll kayak begitu ya. Di roll kayak di sini di kiri kan biasa Rafinya. Di tengah. Ini kulihat kemarin Rafinya di tengah. Kulihat Rashford. Apalagi umpannya yang pertama. Apalagi kalau kulihat golnya. Umpan diagonal kan, Yes. miring dan nggak terkawal Kunde. Ya, dan kulihat Kunde selain tidak terkawal coming from behind, luar biasa. Hebat tuh, nggak terkawal. Nggak ada kawal Ki. Overlappingnya keren. Nah, Yes. sekarang jelaskan gol kedua. Pre-assist-nya itu seperti apa? Pre-assist-nya itu berawal dari tendangan corner, terus diumpan ke adik kita semua, Yamal. Ya mau. Setelah putus dari Nicole, yes, akhirnya ini pemain berjaya lagi. Luar biasa ini pemain. Muncul lagi GE-nya kan? Yoi, umpan ke Kunde. Hanya saya nggak sangka pemain maaf ya, bukan body shaming, pemain sependek Kunde itu bisa ambil bola udara. Yes. Mirip Puyol. Puyol itu kan bukan back terlalu tinggi kan, Ya. tapi kuat bola udara. Nggak ada yang bisa ngalahin dia. Yes. Saya ingat sekali itu Puyol. Dan itu nggak heran kalau bagi saya, itu Puyol itu akan selalu menjadi back
tengah andalan kesukaan Puyol. Yes. Gitu. Dan ada data apa? Bukan data sih, lebih ke Anu, trivia. Jules Carlos Kunde Puyol. Carlos- Membuktikan kan kemarin malam, Yoi. tadi malam, Yes. tadi malam ya? Tadi malam kan? Wih, bukan Dua malam lalu. Malam Rabu. Dua malam lalu. Yoi, 2 malam lalu. 2 malam lalu. Dan kau tahu itu di mana nonton mesti. Wah. Dan kota. Dan ya Oke, ada trivia tambahan. trivia. Yoi. Yamal 14 gol, 14 assist. Luar biasa. 7 gol, 7 assist. Ternyata ada penghalang terbesar di diri Yamal sebelum kembali bersinar. Dan ini adalah contribution tertinggi setelah Mbappe di usianya 18 tahun dalam sejarah kompetisi ini sejak 1993. Terus Kunde menjadi satu-satunya pemain yang mencetakkan gol melalui header sepanjang sejarah klub Barcelona, karena kita tahu semua tuh Barcelona ini main tiki-taka, bola-bola pendek, bukan dibilang Bola datar istilahnya. ya bola datar istilahnya, bukan dibilang direct di eranya Direct long ball. ya di eranya Pivlik baru Barcelona main sebagai apa ya, main direct Direct datar. ya, bisa juga Sapi itu main long ball. Kebanyakan main long ball itu kalau zaman long ball umpan dah gol, Gol. mirip Spanyol era Ada trivia tambahan? sama ini masih ada. Nah, masih banyak data-data gue di sini bro. Terus Barcelona mengakumulasikan 1,43 expected goal to Eintracht, eventually managing to get over the line for victory in their quest for automatic qualification to the knockout stage. Dan 10 poinnya Barcelona 10 poin. sekarang. Dan ini bisa saja ada di posisi 8 besar kalau menang lawan Slavia Praha dan Sisa match Barcelona apa sih? Slavia Praha dan FC Copenhagen. Dan dua-dua itu home. Satu apa lagi? Satu Satu away. Slavia Praha. Slavia Praha yang away. Yes. Penutup grup stage-nya itu di home. Yes. Oke. Copenhagen dan ada beberapa lagi. Bicara mulai kalau ada mau. Coba hempaskan lagi satu trivia. Baru kita akan pindah ke match Real Madrid. Wait. Wait, tadi panjang juga ya. salah. Well, Jules Koundé. Itu tadi nice, the first to score. Dan game by number. 7 duel contest, 6 duel won, 6 touch in opposite box, 3 chance create, 3 tackles, 2 clearance, 2 shots, dan 2 gol. Nggak heran dia membawa pulang man of the match di match ini. Yes. Tidak, betul tidak? Betul. No one of his teammates made more tackles, create more chance or score. Artinya match ini Barcelona digendong Koundé. Yes. Menggendong ke dalam sisi serangan, menggendong dalam sisi bertahan. Koundé menyelesaikan tugasnya dengan baik. Dan kita tutup. Wait, masih ada? Masih ada satu? Oke. Top 5 player for assist at Big 5 European League clubs in 2025-2026 all competitions. Miguel Olise 11 assist, 9 Pierre-Emerick Aubameyang dan Lamine Yamal, 8 Marcus Rashford dan 8 Vitinha. Luar biasa memang. Marcus Rashford. Yes. Dan itu terciptanya lawan di Barcelona yang terakhir. Yes. Oke. Kita Kita tutup pertandingan Barcelona. Yoi. Oke, kita tutup pertandingan Barcelona versus Eintracht Frankfurt di mana Barcelona menang 2-1. Fiska Mengirim pulang pasukan Eintracht Frankfurt dengan tangan Wih, hampa. belum. Ini fansnya Eintracht Frankfurt kurang aja sih menurutku. Kau tahu?
lempar barrier kan, barrier. barrier di dirusaki. WM. Terus apa lagi? Padahal rata-rata fans Jerman itu kalem-kalem rata-rata. Terus dan apa lagi? Barrier rusak, Lempar petasan. kalau nggak salah lempar bir juga sama. Mohon maaf ini terlalu jorok. Iya. Lempar bir. Oke. Air seni. Jadi memang ini fans dan ini fans Frankfurt terlalu apa? Fanatisme yang terlalu tinggi. Iya, terlalu fanatis sama terlalu. Padahal itu fans Jerman itu padahal kalem-kalem. Iya kan? Iya. Mereka tuh daya juang itu pada saat pertandingan saja. Selebihnya itu mereka kalem gitu. Tapi ya. Semua watak orang berbeda. Yes. Kita tutup di pertandingan Barcelona versus Eta Frankfurt di mana Barcelona mengirim Vamos Barca. mengirim Eta Frankfurt dengan tangan hampa. Yes. 0 poin. Barcelona merebut 3 poin penuh. Yes. Dan kita akan menuju ke game terakhir pamungkasnya di mana Real Madrid harus tunduk sujud di kaki Manchester City, di kaki Haaland juga, di kaki anak remaja belasan tahun Nick Orelli kalau nggak salah ya namanya itu. Orelli. Yang di mana gol di mana Nick Orelli. Oke. Di mana Real Madrid mencetak gol lebih dulu lewat kaki Rodrigo. Yes. Tapi itu hanya tidak bertahan lama. Di mana gol balasannya tahun Nico Orelli dan memberikan dan pemain Real Madrid memberikan tambahan penyakit untuk tim mereka sendiri, memberi penalti untuk Erling Haaland dan ditutaskan dengan baik dan selebrasi jalannya cold seperti biasa. Salah. Kau mau jelaskan di sisi match ini untuk Real Madrid? Saya kulihat Real Madrid sejak menang lawan. Kalau sebagai penikmat La Liga ini, kalau lihat Real Madrid ini konsistensinya ada atau tidak? Kacau. Yes. Naik turun. Naik turun Pak. Gini. Padahal Xabi Alonso itu jago meracik. Di Jerman. Saya ingat bukan mungkin pemain Real Madrid itu tinggi egonya kan? Yes, mungkin. Bukan mungkin kayaknya iya deh. Karena salah satunya dari sisi Rodrigo itu kan isunya pada akhir bursa transfer kan isunya mau dilepas. Ya mau dilepas. Ya. Cuma dan baru ini kan Vini yang berikan suara gitu. Aduh, ini tim membiarkan pemain mereka untuk memimpin ego mereka gitu. Yes, dan kulihat juga Madrid setelah lawan Barcelona kayak menurun gitu. Kayak terjun bebas. Terbukti di match ini 3 seri. Enggak. Ada 3 seri. 3 seri, 3 kalah, 2 kali menang. Angka yang tidak impresif untuk sekelas King UCL. Yes. Dan di match ini membuktikan lagi bahwa Real Madrid harus menemukan jati dirinya kembali sebagai King of UCL, King of Europe. Dan kulihat umpannya siapa itu tadi? Jude Bellingham ya untuk Rodrigo. Iya, Jude Bellingham. Keren sih golnya. Overlappingnya melewati back Manchester City dan itu gol susah dari Rodrigo dari sisi kanan menggunakan ke kanan merobek jala Donnarumma dengan mudah. Tapi itu tidak bertahan lama. Harus dibalas oleh Manchester City lewat gol Nico Orelli dan dikirim cornernya dari Ryan Cherki. Dan kau tahu keren itu. Kau tahu sebelum golnya siapa lagi? Rodrigo? Ya, enggak golnya ini. Nico Orelli. Iya, Nico Orelli. Siapa lagi namanya? Raul Asensio. Iya, Raul Asensio itu tuh sempat selebrasi begini. Ada tuh passionate sekali kayak begitu. Di berjarak 15 detik kemudian golnya Orelli terjadi. Dan sekali lagi tidak lepas dari priasisnya Ryan Cherki. Yes, berbakat banget sih itu pemain. Apalagi itu yang dia waktu lawan Leeds kok nggak salah itu. Leeds atau Sunderland kayaknya. Ya. Kenapa itu pemain?
anu lagi dia mengirimkan umpan Rabona. Minum tas. Oke, sekarang minum. By the way ini kita tidak sponsori guys. Sama tahu ada panggilan kan? Iya, bisa kali. Tambah ads. Yes, bisa kali. Oke, lanjut ke Ryan Cherky. Nah, Ada ada tuh yang peluang yang lewati siapa lagi? Yang lewati Valverde. Terus di body dah atau di body challenge. iya di body challenge atau di pokoknya iya di body lah. Tersungkur. Tapi ya itu lah yang kulihat dari Madrid. Kacau sih musim ini. Di bawah tidak bisa full konsentrasi, sense of urgency 0. Nah, tidak bisa full konsentrasi selama 90 menit. Mereka urgensi menang mereka rendah sekali. ya, Tidak ada motivasi untuk menang. betul. Dan gol Nico Reali menghukum hukuman pertama mereka. Yes. Di mana mereka melakukan defensive error. Tidak ada yang terjaga oleh Nico Reali dan pre-assist dari Rencerki dan terbentur juga dari Josko Gvardiol. Tapi pada akhirnya gol itu menjadi golnya Nico Reali. Nah, Saya pikir pertama golnya itu Gvardiol ya. iya. Karena Gvardiol pertama yang diperlihatkan. Cuma Karena scrimmage di situ ya, depan scrimmage. gawang. Kalau dalam scrimmage itu artinya guys, kemelut. Nah, Kemelut depan gawang. Jadi situasi itu rumit untuk dilihat. Nah, Dan betul. Ada trivia. Nico Reali games by number for Manchester City versus Real Madrid 32/35 passes complete, 5 duel won, 5 kali possession won, 4 touch in opposite box, 4 clearance, 3 tackle, 2 shots, 1 shots on target, 1 chance create, 1 goal. Dan ini kayaknya masih muda nih. Yes. Nico Reali itu belasan tahun. 20 tahun. 20 tahun. 264 hari. Nico Reali is the second youngest player to score for an English club against Real Madrid in the UEFA Champions League. Tapi After Alan Smith for Leeds United in March Tapi 2021. kau dapat tanya siapa pemain termuda yang pernah main di Champions League? Siapa itu? Max Domi. 15 tahun. 15 tahun. Wih. Kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA bermain. Baru bikin semua SMA nih. Iya, enggak. Mereka tahu tampil di Champions League. Kita masih Boro-boro Champions League. masih belajar aljabar. Tidak, boro-boro tampil di Champions League. Tampil kelas persen saja jarang. Iya. Kadang-kadang gitu guys, permainan antar organisasi futsal itu pilih-pilih teman. Apalagi. Oke. Di mana gol kedua Manchester City menghukum telak Real Madrid, betul? Yes. Haaland. Oleh pelanggarannya dilakukan oleh Rudiger, betul? Betul. Oleh Rudiger melakukan pelanggaran yang sangat tidak perlu, smackdown. Watch out! And it's John Cena. Bukan John Cena itu Rudiger. Melakukan pelanggaran yang tidak penting. Yes. Harus memberi hadiah dengan sukarela. Kata-kata itu yang sangat sakit hati. Memberi hadiah sukarela penalti kepada Manchester City dan di mana Erling Haaland menjadi eksekutor utama sekali lagi dan menghukum Courtois mengarahkan bola Ke sisi kanan. dan membuat Courtois kelabakan membaca arah bolanya dengan melakukan selebrasi diam-diam jalan santai. Cold sih gitu 50 gol. 51 gol dari berapa game? 50 robot sih. Ini pemain memang nggak normal, editan. Agak lain juga ini pemain. Agak lain. Ada trivia tambahan? Kalau di compare dengan siapa lagi? Dengan Kylian Mbappe. Angkanya jomplang ya. Agak mirip sih. Shots 3.7,
shots on target 2,2 lebih tinggi sedikit. Padahal di game ini mereka orang semua mau saksikan ya, Iya. Mbappe versus Haaland. Untuk Ternyata ketiga kalinya di musim ini di tahun 2025. ternyata Mbappe enggak Nggak muncul main. karena cedera guys. Yes. Cuma Mbappe itu lebih tinggi chance created, takes on complete, false one, touch in opposite box. Mbappe itu kayaknya bermain untuk tim sih. Yes. Tapi Erling Haaland itu harus diberi supply untuk mencetak gol. Nice. Gitu. Hmm. Real striker lah, striker murni. Gitu. Oh iya, sedikit lagi. Oke, Kalau Rodrigo mencetak gol untuk Real Madrid di semua kompetisi untuk pertama kalinya sejak Maret melawan Atletico. Ini mengakhiri catatan 32 penampilan beruntun tanpa mencetak gol di mana ia melepaskan 3 Seharusnya itu. tembakan. Seharusnya sih sudah seharusnya karena Rodrigo ini paceklik gol. Nah, dan Rodrigo telah mencetak lebih banyak gol melawan Manchester City di semua kompetisi untuk Real Madrid. 5 dari tim lainnya. 5 dari 26 UCL golnya dicetak melawan Citizen. Kalau yang bilang fans Madrid, dia adalah bapaknya Manchester City. Rodrigo ini adalah bapaknya Manchester City, tapi kita tidak lihat bapaknya siapa, tapi kita hanya melihat siapa pemenang di game. Oke, sudah trivia Belum, ya. atau tambahan satu? Masih ada kayak tambahan, tapi kalau mau aku bicara lagi, saudara yang mau aku bilang tentang match ini. Kalau di match ini kayak apalagi semuanya saling defensif sih, mau bermain aman. Ya. Nggak terlalu banyak serangan yang berarti juga. Nah, Selain dari 3 gol itu. Oke. yes. Wait. Kayaknya trivia untuk match ini kayaknya sedikit menarik. Yes. The pressure truthfully is Juan Alonso is under massive scrutiny just 6 months after joining Madrid. There is even speculation that this game could prove to be his last in charge. If he failed to win it, time will tell on that front. But in the end, he's in the safe zone guys. Dia Yes. tidak akan dipecat. Nah, karena Direktur operasional dan staf khusus dan petinggi Papa Perez tetap percaya dengan Xabi Alonso. Yes. Bahwa Xabi Alonso akan menjadi orang yang tepat untuk memimpin Real Madrid. Alonso will amend that Mbappe was not fit, tidak bermain. And without the Frenchman who has been involved in 8 tanpa Mbappe 8 gol di 7 Champions League games against City, Madrid were toothless despite generating plenty of opening. Wow. They managed just 1 shot on target from hanya 16 on target hanya 1 shots dari 16 percobaan. Wow. Untuk Real Madrid itu. Yes. Match ini. Yes. Wow. Kan saya bilang apa? Mereka bermain aman saja. City on the other hand had 8 shots on target. Cukup menyerang ya. Salah tadi argumenku guys. Mereka bermain aman. Artinya Real Madrid membuka pintu untuk Manchester City untuk melakukan serangan terus-terusan. Di mana Real Madrid harus menjadi saksi tinju, menjadi tempat latihan serang untuk Manchester City. They accumulated 2.5 expected goal, albeit a good chunk of that was due to the penalty. Yaitu tadi Haaland 51 league goals in 50 games he has started in competition. His overall tally stand at 55 goals in 54 appearances. The 25 years old become only the third players to score 4 or more consecutive Champions League away victory for City after Sergio Aguero and Phil Foden 2019 dan 2024. Trivia yang wah sekali untuk Manchester City kan. Oke. Kita tutup. Yes. Oke, itu penutup kita guys, pertandingan Real Madrid versus
Manchester City, di mana tuan rumah Real Madrid harus mengakui keunggulan 2-1 Manchester City, tunduk malu dan membiarkan Manchester City membawa pulang 3 poin, dan tuan rumah harus diberi 0 poin. Yes. Tidak ada poin satupun. Oke. Nah. Penutup episode. Yes. Oke. Sorry. Cut guys. Oke. Next di FC The Clubhouse episode 5. Pamit undur diri. Dari One Love Arsenal ini juga. Yes. Oke. Ciao. Thank you.